Cara mengoptimalkan kekuatan pikiran. Teman-teman sekalian, disebutkan bahwa segala hal di dunia ini diciptakan dua kali. Pertama di alam pikiran, yang kedua di alam kenyataan. Jadi, kalau kita bisa memunculkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan di dalam pikiran kita, maka bisa muncul menjadi kenyataan. Segala sesuatu yang bisa kita bayangkan, bisa kita pikirkan, maka bisa menjadi kenyataan. Itu sebabnya dikatakan pikiranmu adalah takdirmu. Apa yang bisa kamu bayangkan dalam pikiranmu, maka bisa menjadi kenyataan. Nah, tentu saja memahami hal itu, kita jadi termotivasi untuk bisa melatih kekuatan pikiran kita. Condong kemana selama ini pikirannya? Apakah pikiran kita selama ini condong kepada hal-hal yang kita inginkan, atau justru sebaliknya, lebih condong kepada hal-hal yang tidak kita inginkan? Nah, hati-hati ya, karena apa yang menjadi fokus perhatian kita akan menjadi kenyataan. Kalau yang kita perhatikan, kita fokuskan adalah hal-hal yang tidak kita sukai, anak-anak yang rewel, pasangan yang kurang, rezeki yang tidak maksimal, ataupun diri kita yang kita rasa belum optimal, maka tentu itu yang menjadi kenyataan dan membuat perasaan kita, vibrasi kita menjadi tidak positif. Efeknya apa kalau pikirannya fokus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang belum ideal saat ini? Perasaannya, vibrasinya jadi rendah. Kenapa? Karena kita jadi merasa sedih, merasa kesel, merasa takut, ataupun merasa kecewa. Nah, perasaan yang negatif membuat vibrasi diri kita menjadi rendah, energi diri kita menjadi rendah, sehingga yang datang bukan hal-hal baik, tapi justru hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena tadi fokus perhatian kita selama ini cenderung pada hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang belum sesuai harapan kita. Maka kalau kita ingin kondisi kehidupan kita berbeda, kondisi kehidupan kita berubah, kondisi kehidupan kita membaik, maka yuk sadari bahwa pikiran kita mempunyai kekuatan yang powerful. Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Kalau kita berpikir baik pada Allah, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rezeki, maka kita pun perlu untuk memfokuskan pikiran kita optimis bahwa segalanya mungkin bagi Allah, maka beranilah, optimislah untuk meminta yang terbaik pada Allah. Kalau kita ingin memiliki pasangan yang terbaik, yang sesuai harapan kita, penyayang, perhatian, sukses, sayang keluarga, maka munculkan bayangan itu, pikiran itu dalam diri kita. Ya Allah, terima kasih sudah menghadirkan kepada saya pasangan yang menyejukkan hati, perhatian, mudah membantu, senang berbagi, dan selalu ada membersamai ketika saya membutuhkan. Terima kasih ya Allah, sudah selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Ya, jadi ketika kita fokus pada yang kita inginkan, maka rasakan vibrasinya beda. Vibrasinya jadi positif, vibrasinya jadi tinggi. Kenapa? Karena yang muncul di perasaan kita adalah rasa senang, rasa optimis, rasa syukur. Ya, jadi perasaan positif ini akan memberikan energi dan vibrasi yang tinggi. Kalau vibrasinya tinggi, maka apa yang kita inginkan jauh lebih mudah dan cepat terwujud. Maka syukuri apa yang sudah ada saat ini. Begitupun syukuri apa yang kita inginkan di masa depan. Karena ketika kita bisa menghadirkan rasa syukur untuk hal yang belum terwujud sekalipun, maka itu bisa mengundang ya hal itu menjadi kenyataan. Ya Allah, terima kasih ya atas kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih ya atas panggilan umroh haji yang diberikan pada saya, pada keluarga saya. Terima kasih ya Allah dikaruniai anak-anak yang berprestasi dan berakhlak terpuji. Terima kasih ya Allah
senang banget. Hari-hari saya penuh dengan aktivitas yang produktif dan manfaat. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana bisa ya untuk melatih pikirannya lebih condong pada yang diinginkan dan bukan yang tidak diinginkan? Latihannya gimana Bu Sukma? Latihannya adalah dengan memberikan atau menuliskan afirmasi. Ya, kalau kita selama ini ya memang pada dasarnya pikiran kita cenderung pada yang negatif ya. Nah, maka cara untuk melatih pikiran kita condong pada hal yang positif, melatihnya adalah dengan menuliskan afirmasi positif terkait dengan apa yang teman-teman inginkan. Contoh misal dalam keluarga, selama ini anak kita mungkin lambat nih belajarnya, susah nih pahamnya. Maka apa yang diinginkan? Oh, saya ingin anak saya lebih cerdas, ya, mudah memahami pelajaran, lebih tekun dalam belajar. Maka tuliskan. Cara menuliskannya adalah dengan mengungkapkan terima kasih. Supaya apa? Supaya bisa mengakses vibrasi positif tadi, vibrasi rasa syukur tadi. Ya, jadi kalau rasanya sudah bisa kita dapatkan, maka itu lebih mudah menjadi kenyataan. Maka meski belum terjadi atau anaknya belum seperti harapan tadi ya, masih lambat nih proses penalarannya, masih lambat nih proses dia memahami pelajaran. Walaupun belum seperti harapan kita tadi, kita inginnya dia lebih cepat pahamnya, gak apa-apa. Ya, harus punya growth mindset tumbuh bahwa anak saya yang saat ini pasti bisa berubah, melejit lebih baik. Maka tuliskan, terima kasih ya Allah, anak saya setiap hari semakin mudah memahami pelajarannya, semakin senang dalam belajar, semakin tekun dan mandiri dalam belajar. Alhamdulillah, saya syukuri semua kemajuan ini. Nah, rasanya gimana? Damai. Nah, teman-teman bisa tuliskan afirmasinya ya 3 kali, 6 kali, atau 9 kali, kapanpun teman-teman ingin melatih fokusnya ya. Nah, begitupun untuk hal dengan pasangan, dengan rezeki ya, atau dalam relasi pekerjaan, teman-teman bisa tuliskan apa sebenarnya yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ada masalah, oh rezekinya masih belum maksimal Bu, saya sementara butuh uang sekian. Nah, maka dari alih kita merasa takut karena rezeki yang kurang, maka geser nih fokus perhatian kita mensyukuri apa yang ada. Ya Allah, terima kasih atas terbukanya pintu-pintu rezeki sehingga kebutuhan saya bisa terpenuhi. Terima kasih ya Allah, saya bersyukur padamu setiap hari ada klien, ada rezeki, ada pintu-pintu kebaikan yang terbuka sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur padamu. Nah, ya, jadi teman-teman sekalian, ya sudah bisa dipahami ya. Kemudian setelah menuliskan afirmasi, teman-teman bisa perkuat lagi kekuatan pikirannya dengan visualisasi. Visualisasi itu teman-teman memunculkan apa yang teman-teman inginkan tadi di dalam pikirannya. Jadi dibayangkan, berhayal. Ketika itu terwujud, anaknya berprestasi, anaknya potensinya optimal, ya rezekinya lancar, selalu ada pekerjaan, ya. Apa yang teman-teman rasakan ketika memvisualisasikan hal yang diinginkan? Oh, rasanya senang Bu Sukma, bahagia, bersyukur, terharu. Nah, kuncinya itu ketika muncul rasa senangnya, ketika muncul rasa syukurnya, ketika muncul bahagianya, tepat sekali vibrasinya jadi tinggi. Dan ketika vibrasinya tinggi, maka doanya, bahkan belum terwujud doanya, hatinya sudah bahagia. Nah ya, begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita bisa munculkan dalam pikiran, maka insya Allah bisa menjadi kenyataan dengan izin Allah. Selanjutnya dipasrahkan. Kalau kita sudah meminta, kalau kita sudah berdoa, sudah afirmasi, sudah visualisasi, maka langkah selanjutnya adalah kita pasrahkan. Karena hasil terbaik itu datangnya dari Allah. Kita usaha, ikhtiar, menulis, visualisasi, lalu hasilnya kita pasrahkan. Kenapa? Karena dengan pasrah hatinya jadi tenang, vibrasinya tinggi. Karena kalau nggak dipasrahin, jadinya kita ngotot. Kapan ya, yang malah jadi ragu, jadi khawatir. Maka setelah dipinta doanya, selanjutnya dipasrahkan. Semoga bermanfaat.